Tidak jadi main basket, mereka malah adu ketangkasan guys. Nah, selagi mereka mau bertarung, guru-guru kungfu ini menjadikan anak-anak basket ini sebagai alat latihan mereka. Satu persatu diserang menggunakan kekuatan kungfu. Pria ini menang taruhan, jago sekali main dart, uangnya mereka dapatkan. Tapi bos musuhnya malah nggak terima, kalah taruhan malah ngamuk. Bapak ini pun langsung ngajak temannya untuk pergi, tapi Chow masih santai makan es krim. Pukulan pertama dilayangkan dan kena tepis. Akhirnya Chow tanpa segan-segan menunjukkan keahlian berkelahinya. Mantap bener. Satu persatu musuh mereka dikalahkan. Tak ada ampun pokoknya. Bapak ini malah makan dan minum jus anggur halal. Karena jusnya enak, malah dia bawa pulang guys. Orang yang ingin menghajar Chow pun semakin banyak. Tapi lagi-lagi Chow tetap santai. Mau sekampung pun Chow nggak takut. Chow pun menunjukkan kebolehannya hasil latihan kungfu sejak lahir. Memang benar-benar GG sekali Chow ini. Bos pun terheran-heran. Sampai tiba-tiba patung naga raksasa di ruangan itu jatuh dan Chow masih aja tengil dengan gayanya. Besoknya dia dicepuin sama temennya kalau dia buat ribut di klub malam. Gurunya marah dan malah menghukum dia. Chow dipukul-pukul sampai luka. Kata gurunya perbuatan dia merusak reputasi sekolah. Guru-guru lainnya hanya bisa terdiam melihatnya sampai pada akhirnya Chow dikeluarkan dari sekolah. Dan mungkin Chow berkata dalam hati, ini kan yang kau mau. Nah, Chow pun meninggalkan sekolah itu dengan gagahnya. Dengan sangat random tiba-tiba dia masuk tim basket. Awalnya dia diremehkan namun akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya. Andalan dia adalah melempar bola dari jarak jauh. Sering sekali dia melakukan itu. Sekalinya mau slam dunk malah nabrak ring. Tapi berkat dia, timnya berhasil masuk final dan ketemu tim yang sangat aneh. Lihat aja jersinya waktu masuk lapangan. Kayak mau perang tahun 70-an. Pertandingan pun dimulai dan tim hitam pun memimpin. Saat tim Chow ingin menyerang, mulai nih tim hitam gak sportif. Tentu saja itu buat Chow marah. Mereka semua gak tahu nih siapa Chow sebenarnya. Pertandingan dilanjutkan dan tim hitam ini masih ngajak gelut. Akhirnya semua tim Chow cedera. Nah kau. Akhirnya Chow pun mengamuk dan menunjukkan keahliannya. Dipadukannya skill basket dia dengan kungfunya sampai dihantamnya sumber kehidupan musuhnya dan Chow berhasil melakukan slam dunk yang sangat memukau. Pertarungan pun semakin sengit, tapi saking sengitnya tim Chow kalah dengan skor 34. Tapi karena Chow anaknya baik, hoki pun berpihak kepadanya. Tiba-tiba listrik mati dan pertandingan pun dihentikan. Semua pemain basket ini cedera. Kalian tahu siapa penggantinya? Para guru kungfu. Pertandingan pun dimulai, bola dilempar. Tiba-tiba guru ini menancapkan peniti ke ketiak pemain ini. Guru kedua mengeluarkan pengendalian angin dan pemain terjatuh semua. Tapi tim hitam tidak patah semangat. Mereka terus menyerang. Tapi ada seorang guru yang melakukan teleportasi menghalangi bola masuk ring dan langsung melakukan umpan panjang kepada Chow dan poin didapatkan untuk tim Chow. Sampai di sini pertandingan mulai nggak masuk akal. Sampai-sampai wasit pun kena serangan jarum. Tim hitam pun memanggil pasukan lainnya dan para guru membuat formasi pertahanan anti badai. Tidak jadi main basket, mereka malah adu ketangkasan guys. Nah, selagi mereka mau bertarung, guru-guru kungfu ini menjadikan anak-anak basket ini sebagai alat latihan mereka. Satu persatu diserang menggunakan kekuatan kungfu. Nah, ini sih yang paling keren. Akhirnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh para guru kungfu. Para penonton bersorak, jadi sebenarnya ini pertandingan apa ya guys? Mereka pun akhirnya melanjutkan briefing lanjutan di ruang ganti. Lemparan terakhir, pertandingan tinggal 1 detik. Bola melayang di udara, penonton melongo, musuh panik. Bola mendekati ring dan tiba-tiba digagalkan oleh wasit ini. Wah, ternyata ada mafia. Tim Chow pun dianggap kalah dan tim hitam ini selebrasi tanpa ada rasa malu sedikit pun. Tapi Chow ini bukan orang biasa. Dia nggak terima banget diginiin. Akhirnya Chow tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang ia pelajari sejak kecil, yaitu memutar balikan waktu. Tangannya satset-satset sana sini dan tiba-tiba ada angin besar di stadion. Chow berlari melewati dimensi waktu, kembali ke masa lalu. Chow lari melewati dimensi waktu dan kembali ke masa lalu. Wah, keren juga nih kalau ada ilmu seperti ini. Setelah sampai ke waktu yang ia inginkan, semua orang menjadi beku dan waktu pun berhasil dimundurkan oleh Chow. Pertandingan diulang kembali. Bola dilempar kepada Chow, lemparan terakhirnya diulang lagi. Tapi sekali ini agak lain. Ternyata Chow melempar ke arah lain dan tampak wasit mafia tadi mendekati bola. Ternyata Chow melempar bola untuk dipantulkan ke temannya. Lalu temannya berhasil menangkap dan memasukkan bola ke dalam ring. Wah, luar biasa. Kapten tim pun menunjukkan senyum manisnya dan kini mereka semua menikmati kemenangan yang indah ini.